Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum Bapak memaparkan materi pada hari ini, Bapak meminta satu perwakilan mewakili untuk memimpin doa pada hari ini. Siapa yang bisa memimpin? Saya, Pak. Oke, Wahyuni Saman, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita hentikan segala kegiatan dan marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, saya absen dulu ya. Wahyuni Saman, Hadir, Pak. Lia Sandi, Hadir. Aldi Mastur, Alpa, Pak. Belanda Hasan. Sakit, Pak. Baik, langsung saja kepada materi. Materi kita pada hari ini yaitu tentang geografi pariwisata. Jadi sebelum Bapak memaparkan atau menjelaskan tentang geografi pariwisata ini, jadi Bapak menjelaskan dulu apa sih itu geografi. Jadi geografi itu adalah ilmu yang menguraikan dan menganalisis variasi ruang, keadaan, permukaan, ditulis ya, supaya ada yang bisa kita pelajari di rumah. Atau keadaan permukaan bumi serta umat manusia yang menempatinya. Sudah dicatat? Ya. Kemudian pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan. Itu berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Paham? Siap. Nah, baik, saya akan jelaskan tentang hubungan antara kedua objek ini, yaitu tentang geografi pariwisata. Nah, sebagaimana kita telah bahas tadi, yaitu tentang geografi dan pariwisata. Jadi, kita padukan atau kita hubungkan antara geografi dan pariwisata itu adalah cabang dari pada bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata, meliputi karakteristik destinasi wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah. Paham ya? Jadi setiap ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri karena pasti akan saling berhubungan satu dengan lainnya. Jadi geografi itu atau pariwisata itu tidak akan, maksudnya dia tidak hidup sendiri tanpa tidak harus membutuhkan geografi itu sendiri. Jadi pariwisata ini sangat membutuhkan geografi itu karena dalam pariwisata itu mencakup berbagai lokasi, keruangan, dan konsep wilayah. Jadi geografi itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan pariwisata itu sendiri. Dipahami ya? Oke. Jadi pariwisata itu erat kaitannya dengan struktur, bentuk, penggunaan lahan, dan perlindungan bentang alam atau landscape. Paham ya? Ditulis supaya bisa diulang kembali di rumah. Oke. Selain itu juga terkait dengan kondisi alam, kondisi manusia, dan interaksi di antara keduanya. Jadi di antara geografi dan pariwisata ini ada interaksi di antara keduanya. Jadi saling membutuhkan begitu. Oke. Lanjut ya. Jadi Bapak harapkan apabila dari adik-adik kurang memahami atau kurang paham dalam penyampaian materi yang Bapak paparkan, tolong ditanyakan. Saya, Pak. Iya. Silakan kepada Wahyuni Saman untuk bertanya.
Baiklah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah memberikan saya kesempatan. Pak, yang ingin saya tanyakan, saya kan salah satu penduduk yang tempat tinggalnya itu dekat dengan tempat wisata. Tempat wisata yang dekat dengan rumah saya itu Pak, pantai. Biasa dikenal oleh orang-orang itu Pantai Kurnai. Ya. Nah, Pantai Kurnai itu Pak, keindahan alamnya itu memang sangat bagus, tapi Pak masih banyak sampah-sampah di sekitaran pantai itu. Jadi menurut Bapak atau solusi bagaimana Pak, saya sebagai penduduk sekitar situ agar lebih menumbuhkan minat para pendatang untuk lebih menyukai pantai tersebut Pak? Terima kasih. Oke, baik. Berikan aplaus kepada Pak Saman telah memberikan pertanyaan. Bagus ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari adik Pak Saman. Dan sebelum Bapak menjawab pertanyaan, ada dari teman-teman lain yang ingin menjawab dari teman kita? Ada? Oh iya. Baik, saya akan Bapak akan menjawab pertanyaannya. Baik. Cara yang paling baik atau paling tepat untuk menyikapi pariwisata tersebut yaitu dengan kesadaran diri sendiri, yaitu menumbuhkan kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Jadi apabila kita mempunyai kesadaran diri terhadap lingkungan atau pariwisata tersebut, jadi kita bisa membuat pariwisata tersebut menjadi baik, seperti tidak membuang sampah atau merusak wisata tersebut. Jadi kita bisa melestarikan wisata tersebut. Jadi para pengunjung atau wisatawan dapat meminati tempat tersebut. Jadi itu yang bisa kita terapkan dalam wisata tersebut. Jadi tidak bisa membuang sampah seperti itu. Jadi seperti itu. Apakah Wahyu Saman telah paham atau bagaimana? Tapi Pak, di tempat wisata itu kan sudah ada campur tangan kan dari manusia-manusia, ini dari orang-orang sekitar agar lebih bagus. Berarti Pak, tempat wisata itu sudah tidak alami lagi, sudah tidak dari alam lagi. Apakah itu masih bisa disebut tempat wisata atau bagaimana Pak? Nah, begini ya. Sebelum saya membahas ke situ, jadi kita harus kembali lagi ke pengertian wisata. Wisata itu adalah tempat atau destinasi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Jadi tidak berpengaruh besar kepada wisata tersebut apabila itu bisa tercampur tangan oleh masyarakat setempat. Itu juga bisa dikatakan wisata tanpa bersentuhan dengan tangan manusia. Itu kan wisata juga itu yang bisa dikunjungi. Itu adalah konsep atau dasar pengertian dari wisata tersebut. Jadi itu disebut dengan wisata. Berarti Pak, kebun binatang juga tempat wisata ya? Iya. Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke. Berikan aplaus kepada adik kelas ini. Bagus ya. Oke, lanjut ya. Baik. Jadi pengertian secara etimologi, istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua kata, yaitu yang pertama itu kata pari, yang artinya banyak, ditulis ya, yang banyak. Kemudian kata kedua yaitu tentang wisata, yang berarti memiliki pengertian perjalanan atau bepergian. Jelas ya? Jadi atas dasar itu seorang yang bernama Yuti tahun 1996 menjelaskan bahwa pengertian pariwisata itu adalah sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Begitu. Paham ya? Oke.
Tunggu Pak. Ya. Kalau tidak jelas tolong ditanyakan. Pak, tahun 96 itu. 1996 ya? Iya. 96. Udah Pak. Ya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yakni pariwisata, yaitu berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Itu menurut pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Paham ya? Pak. Oh. Oke. Baik. Lanjut ya. Kemudian ada juga menurut Pendit tahun 1990 bahwa unsur-unsur industri dalam pariwisata itu meliputi politik, pemerintah, perasaan ingin tahu, sifat ramah, dan jarak dan waktu, interaksi, akomodasi, pengangkutan, harga barang, publisitas, dan promosi dan kesempatan berbelanja. Jadi itu juga menurut Pendit adalah unsur-unsur industri pariwisata. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Lanjut. Produk wisata yang dasarnya adalah pelayanan yang baik berarti meningkatkan kualitas produk wisata. Produk wisata bukan merupakan produk yang homogen. Dalam produk wisata itu saling atau disebut dengan selling holiday is selling dream. Oke, paham ya? Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah objek dan interaksi wisata. Udah? Oke, sudah dicatat? Sudah Pak. Oke. Baik. Yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Paham ya? Jadi daya tarik wisata itu seperti ada nilai keindahan, keunikan. Jadi banyak wisatawan yang akan datang ke tempat wisata tersebut. Paham ya? Baik. Interaksi adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang yang mengunjungi suatu daerah tertentu. Baik, lanjut. Nah, Bapak ingin bertanya kepada adik-adik, apa sih hubungan pariwisata dengan geografi itu? Tadi kan geografi dengan pariwisata, kemudian ini pariwisata dengan geografi. Apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yang tahu mengetahui tentang itu? Saya Pak. Oke, ya kan. Kalau salah mohon diluruskan Pak. Iya. Kita di sini belajar ya. Menurut pendapat saya hubungan antara pariwisata dan geografi. Ya. Nah,
Kalau seperti yang Bapak jelaskan tadi, pariwisata kan itu sebuah tempat destinasi yang bisa menarik daya tariknya seseorang kan. Sedangkan geografi itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang apa itu bumi dan yang lain sebagainya. Nah, sementara geografi kan Pak itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang alam begitu Pak. Jadi hubungannya itu saling berkaitan Pak, kan sama-sama membahas tentang alam. Oke. Cukup? Ya Pak. Kalau salah mohon diluruskan. Oke, cukup baik sekali pertanyaannya. Jadi sebelum Bapak menjelaskan, yaitu Bapak mengulangi tadi penjelasan Bapak yang pertama ya, yaitu tentang hubungan antara pariwisata dan geografi. Jadi geografi itu merupakan ilmu yang menguraikan dan menganalisis variasi ruang keadaan permukaan bumi serta umat manusia yang menempatinya. Sedangkan pariwisata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha, objek, dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Jadi, geografi pariwisata yaitu merupakan bidang ilmu yang diterapkan atau terapan yang berusaha mengkaji unsur-unsur geografis suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. Jadi dalam pariwisata itu cukup dibutuhkan yaitu namanya geografi. Yaitu karena dalam geografi itu memiliki beberapa konsep. Yaitu konsep letak, jarak, persebaran, keterjangkauan, interaksi, diferensiasi keruangan, nilai penting dan keterpaduan atau sintesis. Jadi semua konsep yang terletak pada geografi itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan pariwisata itu sendiri. Jadi ini sangat dibutuhkan dalam pariwisata. Jadi geografi itu sangat berpengaruh penting dalam perkembangan pariwisata itu sendiri. Paham ya? Paham Pak. Kemudian ruang lingkup yang terdapat dalam geografi itu yang harus ada dalam pariwisata, yaitu menurut tulis ya, menurut Rod Murphy dalam bukunya, yaitu ia mengemukakan 3 pokok ruang lingkup studi geografi, yaitu yang pertama yaitu geografi mempelajari persebaran dan relasi umat manusia di permukaan bumi. Selain itu juga mengkaji aspek keruangan, tempat hidup manusia serta bagaimana manusia memanfaatkannya. Paham ya? Jadi menurut Rod Murphy ini dalam bukunya yaitu ada 3 pokok ruang lingkup yang terdapat dalam geografi yang dibutuhkan oleh perkembangan pariwisata. Yaitu yang pertama itu adalah geografi mempelajari persebaran dan relasi umat manusia di permukaan bumi. Selain itu juga mengkaji aspek keruangan, tempat hidup manusia serta bagaimana manusia itu memanfaatkannya. Jadi ini manusia juga itu berpengaruh penting terhadap perkembangan pariwisata. Yang kedua itu adalah geografi mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan atau fisik sebagai bagian studi keanekaragaman wilayah. Yang ketiga adalah geografi mempelajari kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri khusus. Paham ya? Oke. Lanjut. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Yang ditanyakan? Oke, baik.
yang ketiga itu sudah paham atau saya ulangi ya? Oke, yang ketiga itu ruang lingkupnya itu geografi mempelajari kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri khusus. Paham? Nah, yang berikutnya dalam geografi itu memiliki 10 konsep dasar. Ada yang tahu dari adik-adik? Udah Pak. 10 konsep geografi. Yang pertama itu lokasi. Siapa yang bisa menjelaskan tentang lokasi itu apa? Lokasi. Belum Pak, belum paham. Oke, baik. Lokasi atau letak suatu objek terhadap objek lain dan berpengaruh terhadap nilai objek tersebut. Jadi, dalam pariwisata ini sangat dibutuhkan adalah konsep lokasi. Jadi, lokasi juga berpengaruh penting dalam pariwisata tersebut. Apabila lokasinya teramat jauh atau jauh, tidak bisa kita menjangkau lokasi tersebut, maka pengunjung tidak akan atau pariwisata itu tidak akan mendapatkan pengunjung yang banyak. Jadi konsep yang paling utama itu adalah lokasi. Konsep yang kedua yaitu jarak. Jarak yaitu mempengaruhi nilai harga suatu barang. Paham? Maksudnya di sini adalah jarak itu misalkan dari kota A ke kota B itu harus menempuh berapa kilometer. Jadi dari kota A ke kota B itu harus kita menyediakan biaya yang begitu berkisaran begitu banyak. Jadi tergantung jarak tersebut. Jadi jarak ini berpengaruh kepada nilai harga. Jadi tergantung berapa jarak yang dibutuhkan. Jadi ini juga banyak. Oke, yang ketiga yaitu keterjangkauan. Keterjangkauan yaitu suatu daerah dapat berhubungan dengan daerah lain apabila tersedia sarana yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Saya ulangi ya. Keterjangkauan itu adalah suatu daerah dapat berhubungan dengan daerah lain apabila tersedia sarana yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Jadi sarana juga berpengaruh penting dalam wisata tersebut. Jadi sangat perlu diterapkan 10 konsep geografi terhadap pembangunan atau perkembangan pariwisata tersebut. Paham ya? Oke, yang berikutnya adalah pola. Pola yaitu keadaan alam tertentu berpengaruh terhadap pola persebaran dan pemukiman penduduk. Jadi, pariwisata itu harus dikembangkan berdasarkan pemukiman. Begitu. Jadi, pola ini sangat penting juga untuk pembangunan pariwisata. Yang berikutnya adalah morfologi, yaitu bentuk lahan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatannya bagi manusia. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Yang kemudian aglomerasi. Aglomerasi adalah kehidupan penduduk cenderung mengelompok menurut mata pencahariannya atau status sosial tertentu. Jadi aglomerasi ini sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan pariwisata yang ada. Jadi aglomerasi ini yaitu cenderung mengelompok menurut mata pencarian atau status sosial tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah nilai kegunaan. Jadi nilai kegunaan ini yaitu suatu tempat memiliki nilai dan manfaat yang berbeda bagi masing-masing orang. Jadi nilai kegunaan itu tergantung kegunaan atau yang kita minati begitu. Jadi nilai kegunaan di sini tergantung diri masing-masing. Jadi mana yang paling
nilai kegunaan yang bagus. Jadi tergantung kepada penilaian kita sendiri ya. Oke. Sejauh ini ada yang ingin bertanya atau yang kurang dipahami? Saya Oke. Pak, Oke. kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa tempat wisata itu bisa membuat daya tarik orang lain itu lebih tinggi kan. Artinya mereka lebih suka tempat-tempat yang indah, yang bagus. Lantas Pak, dengan kasus baru-baru ini kan sekarang lagi maraknya corona, dan tempat wisata itu banyak yang ditutup, dan itu berdampak terhadap pendapatan penduduk sekitar Pak. Kira-kira untuk bagaimana cara kita Pak sebagai penduduk setempat dapat merawat tempat itu, sekalian kita juga tidak mengurangi pendapatan kita dari tempat wisata itu Pak. Oke. Terima kasih. Baik, mengenai pariwisata yang sekarang kita karena mengalami krisis karena pada virus atau pandemi corona ya. Iya Pak. Baik, itu kita serahkan kepada pemerintah daerah bagaimana cara mereka atau bagaimana cara mereka untuk mengelola pariwisata tersebut. Apabila ditutup, itu juga tidak berpengaruh besar karena ini juga kan ditutup karena ada krisis yang atau masalah yang lebih besar seperti virus corona. Apabila ini pariwisata dibuka, maka orang akan berkumpul di tempat tersebut. Jadi virus ini akan tersebar. Jadi pemerintah juga menutup pariwisata tersebut atas pertimbangan yang besar. Begitu. Iya Pak. Paham ya? Ya. Ya, terima kasih kepada adik Habib Saman telah bertanya. Oke, lanjut ya. Oke. Yang berikutnya adalah interaksi atau interdependensi. Interdependensi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan akan menimbulkan pergerakan manusia, barang atau gagasan. Jadi di sini adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi mereka harus hidup berdampingan antara manusia dan lingkungan. Tanpa manusia atau tanpa lingkungan, manusia tidak berarti apa-apa. Jadi begitu ya. Jadi akan menimbulkan pergerakan manusia, barang atau jasa. Oke. Yang berikutnya adalah diferensiasi area. Adanya perbedaan fenomena alam dan sosial menurut wilayah atau tempatnya. Jadi saya ulangi, diferensiasi area itu adanya perbedaan fenomena alam dan sosial menurut wilayah atau tempatnya. Paham? Paham Pak. Hai. Ya, halo. Oh, halo. Hai. Ya, aduh, kurang semangat ini. Oke, berikutnya adalah keterkaitan ruangan. Jadi keterkaitan adalah konsep yang terakhir, yaitu tentang keterkaitan ruangan, yaitu hubungan antar wilayah terjadi karena adanya perbedaan antar wilayah yang wilayah itu sehingga timbul rasa saling membutuhkan. Oke, perbedaan antara wilayah ini yaitu timbul rasa saling membutuhkan. Jadi keterkaitan ruangan ini yaitu antara perbedaan antar wilayah itu saling tumbuh dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi antara kedua wilayah ini membutuhkan satu sama lain, gitu. Oke, saya sebelum menutup pelajaran pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Jelas Pak. Jelas ya? Wahai Yulia Sandi? Jelas. Dibesarkan suara. Jelas. Oke, jadi adik-adik sudah mengatakan jelas. Jadi Bapak meminta dari adik-adik untuk menyimpulkan materi pada hari ini sebelum Bapak simpulkan.
Dari Wahyuni Saman untuk menyimpulkan. Penyimpulan saya Pak, geografi pariwisata itu artinya sama-sama indah untuk dipelajari, baik itu ilmunya atau tempat wisatanya. Bagus. Ya, ada lain atau Tidak. Oke, baik. Cuman itu yang bisa disimpulkan. Kiranya itu Pak. Oke. Oke, baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan sedikit ya. Yaitu tentang geografi pariwisata. Geografi yaitu ilmu yang menguraikan atau menganalisis variasi, ruang, keadaan permukaan bumi, serta umat manusia yang menempatinya. Kemudian pariwisata yaitu adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga berperan penting dalam pariwisata ini sendiri. Kemudian apabila dihubungkan atau dikaitkan antara kedua tersebut, geografi dengan pariwisata, yaitu cabang dari bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal. Yaitu cabang dari bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata meliputi karakteristik, destinasi, objek wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah. Paham ya? Pak. Bapak ulang kembali supaya ini bisa tersimpan dengan baik di pikiran adik-adik. Jadi adalah itu geografi pariwisata adalah cabang dari pada bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata meliputi karakteristik destinasi wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata serta aspek dan yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah atau wilayah. Jelas ya? Jelas Pak. Ya. Jadi Bapak meminta sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, Bapak meminta kepada adik-adik apabila sudah di rumah tolong dipelajari kembali atau diulangi kembali, dibuka bukunya atau dibaca-baca catatan yang tadi yang Bapak berikan agar supaya materi kita pada hari ini bisa kita pahami dengan baik ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, saya meminta kepada Wahyuni Saman untuk memimpin doa pulang. Oke. Ya, untuk pelajaran hari ini agar masuk ke dalam otak, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa pulang dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada adik-adik atas partisipasinya hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan ya dengan Bapak ya. Ya Pak. Dengan semangat yang menggebu-gebu, yang luar biasa. Ya, saya hanya mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi itu wabarakatuh. ya. Ya Pak.